Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Fajar Sisnaya, Ketua dari kelompok 1, akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di kelompok 1 sendiri kita beranggotaan dari 5 orang. 1 saya sendiri, kedua ada Adi Suryana, ketiga ada Niko Amigo, ada Alma Hairunisa, dan ada Trisa Inggrani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan ciri-ciri yang melekat pada pajak sendiri ada 4, yaitu ada pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual atau oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dapat dipungut oleh negara. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Ada pungutan lain selain pajak, yaitu ada bea materai, bea masuk dan bea keluar, bea cukai, ada pemungutan lain yang sah atau sumbangan wajib, ada iuran atas jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ada retribusi. Dan ada fungsi-fungsi pajak sendiri, ada fungsi budgeter atau ada fungsi regulated. Fungsi budgeter itu adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Sebagai sumber keuangan negara dilakukan dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Kalau fungsi regulated itu adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, ada tarif pajak. Tarif pajak itu dibagi di 3 bagian, ada tarif tetap, tarif proporsional, ada tarif progresif. Tarif tetap itu berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak, contohnya bea materai. Dan kalau tarif proporsional itu berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajak, contohnya PPN, PPH, ada di PPH pasal 23. Dan ada tarif progresif. Tarif progresif itu yang berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya PPH. Baik, akan saya lanjutkan dari presentasi Dodi. Jadi yang selanjutnya itu ada fase timbul, fase self-assessment, fase pengawas, fase sengketa, dan fase penyelesaian sengketa. Nah, jadi di fase timbul itu, fase timbul dan hak dan kewajiban itu berlakunya undang-undang dan turunnya hak dan kewajiban. Fase itu yang kedua, fase self assessment itu ber-NPWP dan PKP. Terus yang ketiga ada fase pengawasan, itu pemeriksaan ketetapan pajak. Fase sengketa itu ada keberatan, surat keberatan. Yang keempat, fase penyelesaian sengketa, pengadilan pajak atau putusan banding. Dan selanjutnya itu ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, itu ada badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik pemerintah daerah. Selanjutnya, pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha. Terus ada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kenai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Yang selanjutnya ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nah, yang selanjutnya ini adalah masa pajak. Masa pajak itu adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi masa pajak itu ketika kita telat membayar pajak itu ada masa pajaknya dan ada dendanya. Setahun pajak itu bayar pajak itu dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Itu pajak rumah, pajak kendaraan bermotor, ataupun pajak-pajak yang lainnya. Terus yang ketiga adalah pajak tahun pajak dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah pajak yang berutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. Yang selanjutnya, surat pemberitahuan adalah surat yang diperoleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan masa. Itu adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang tadi saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah suatu surat pemberitahuan tahunan. Ini untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang tadi, dan surat setor pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh yang terutang dalam surat tagihan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Saya di sini akan melanjutkan dari Niko. Selanjutnya adalah pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan pekerjaan. Selanjutnya adalah pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya bukti permulaan, yaitu keadaan perbuatan atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selanjutnya pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga yang diperoleh penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Selanjutnya, penelitian, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Selanjutnya, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Berikutnya, penyidik, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya adalah surat keputusan pembetulan, yaitu surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya ada putusan banding, yaitu putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian ada putusan gugatan, yaitu putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Kemudian ada putusan peninjauan kembali, yaitu putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Kemudian ada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Selanjutnya ada surat keputusan pemberian imbalan bunga, yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Tanggal dikirim. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Dan tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.